Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 metode penelitian yang akan menjelaskan tentang teknik penyusunan tinjauan pustaka, sumber tinjauan pustaka, dan menurut Masyuri, Yainuddin, dan Nazir. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri, Melena Nurulaili, dan yang kedua Mbak Erna Ernitasari, dan yang ketiga Bu Andi Sofiati, dan yang keempat Yasirli Amria. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kajian pustaka. Kajian pustaka yaitu laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh penelitian lain atau membahas masalah penelitian kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam suatu karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, ataupun publikasi ilmiah, salah satu bagian paling penting adalah studi literasi atau tinjauan pustaka. Secara definisi, studi literatur adalah membaca dan memahami penelitian atau pengetahuan yang telah dilakukan oleh para peneliti atau cendekia sebelumnya untuk kemudian dituliskan secara terstruktur. Studi literatur memungkinkan kita untuk mengetahui dan mendalami ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang diteliti atau dikembangkan. Cara untuk memilih kajian pustaka. Yang pertama ada memilih sumber studi literatur yang relevan. Yang kedua ada menggunakan kata atau frase kunci yang tepat atau penentuan kata atau frase kunci yang tepat dalam mencari sumber literaturnya akan mempermudah kita memperoleh sumber yang relevan. Yang ketiga ada don't be afraid of English. Ketika menentukan sumber studi literatur, sebaiknya tidak membatasi pada sumber-sumber bahasa Indonesia saja. Yang keempat, gunakan Google Scholar. Sumber literatur dapat diperoleh pada khusus karya ilmiah yang dimiliki Google, yaitu Google Scholar atau Google Cendekia. Yang kelima, ada cendekia hindari plagiarisme. Gunakan paraphrasing. Ketika melakukan studi literatur, seringkali kita terjebak copy paste. Yang keenam ada jangan lupa lakukan sitasi. Sitasi adalah proses pengakuan dan pencatatan terhadap sumber literatur yang digunakan. Yang ketujuh ada gunakan literatur atau referensi otomatis. Baik, yang selanjutnya adalah sumber tinjauan daftar pustaka. Sumber tinjauan daftar pustaka ini menurut Masyuri ada beberapa sumber yang dapat dijadikan prioritas sebagai sumber pustaka. Nah, ini yang pertama adalah ensiklopedia. Ensiklopedia menempati prioritas utama dan dari sumber pustaka. Berbagai konsep studi atau hasil-hasil penelitian sebelumnya serta teori-teori semuanya dapat diperoleh melalui ensiklopedia ini karena berbagai sumber atau rangkuman dari cabang-cabang ilmu pengetahuan ini berada di ensiklopedia. Kemudian yang kedua, prioritas kedua saat membuat tinjauan pustaka yaitu jurnal ilmiah. Nah, ini sepertinya sudah sering kita lakukan. Jurnal merupakan majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh sebuah instansi, biasanya adalah instansi pendidikan atau lembaga pemerintah. Jurnal ini biasanya berupa jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian
Yang ketiga adalah buku. Nah, ini sudah tidak asing lagi juga bahwa buku ini menempati prioritas ketiga atau peringkat ketiga saat kita memilih tinjauan pustaka. Buku ini juga biasanya ada yang berupa buku fisik maupun buku elektronik atau yang berupa e-book gitu ya. Kemudian yang keempat adalah makalah seminar. Makalah seminar ini makalah yang sudah diseminarkan. Nah, yang sudah diseminarkan berarti sudah mendapatkan pengakuan publik. Jadi bukan makalah yang biasa kita buat ya. Ya mungkin bisa nanti makalah kita nantinya besok setelah diseminarkan. Amin. Kemudian yang kelima adalah karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini bisa berbagai macam, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, seperti surat kabar, majalah, tabloid, atau sumber dari internet seperti Kompasiana, liputan6.com, kemudian ada blogspot, dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa dijadikan untuk referensi tinjauan pustaka. Namun lebih baiknya adalah urutan yang pertama tadi. Pertama ensiklopedia, kemudian jurnal, buku, makalah, seminar. Kemudian kalau memang sudah tidak ada materi yang dicari, boleh di karya ilmiah ini tadi yang bersumber dari internet atau website. Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan. Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Ada beberapa macam sumber informasi yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan studi kepustakaan, di antaranya sebagai berikut. 1. Jurnal penelitian. Dalam jurnal ini beberapa hasil penelitian terpilih diterbitkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. 2. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting karena sebagian bidang ilmu yang erat kaitannya dengan penelitian diwujudkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidang ilmunya. 3. Surat kabar dan majalah. Media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh di mana-mana. 4. Internet. Kemajuan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di bidang informasi. Para peneliti dapat langsung mengakses internet dan mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai negara dengan sangat cepat. Menurut Zainuddin, bahan-bahan tinjauan pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku teks, jurnal penelitian, tesis, skripsi dan disertasi, buletin, dan media elektronik dan internet atau online.